ini? Oke, yang tahu itu siapa? PD terpisah, Pak. PD terpisah, ya. Tapi saya akan mencoba menggunakan ini apa namanya? Apakah homogen? Kita cek, ya. M X Y, ya. Berapa M X Y-nya? X, Pak. Y, Pak. Y, karena M itu gandengannya DX. Tapi boleh nggak dibalik? Boleh saja, nggak ada masalah. Ya, MX itu boleh saja, nggak ada masalah. Bagaimana dengan eksak? Sama, boleh Anda balik. Namun saat eksak nanti, kalau nurunkan harus hati-hati. Kalau di bagian DX, walaupun Anda misalkan yang lain boleh, tapi harus diturunkan parsial terhadap Y, gitu ya. Oke, kita ngikutin yang Anda pahami. Berarti ini MM, lambda E, lambda Y, ini Y-nya kan berarti ini, ganti dengan lambda Y. Gini kan? Oke, pergantiannya saya kasih kurung dulu. Ini kan sama dengan lambda Y. Ya, nah, sekarang siapa sih Y itu? M, E, Y. Apa artinya? Di sini kan lambda pangkat 1. Berarti Y ini adalah homogen derajat 1. Yang ini juga homogen derajat 1. Dapat dipahami? Tinggal dicek. Sekarang kita akan kerjakan pakai homogen. Berarti kita misalkan dia sama dengan apa? VE. Maka DX sama DY sama dengan apa? VDX ditambah XDV. Oke, kita substitusi sekarang. Berarti di sini tetap 4X, ya. DY-nya kita ganti dengan VDX plus XDV kemudian plus YDX. Kalau Anda perhatikan di sini, ya, kita uraikan dulu ini, ya, kita uraikan dulu. Ini kali ini berapa? 4 X VDX, ya, ditambah, sorry, yang ini mestinya diganti, ini apa ini? Ini VX ini. Ini adalah VX. Oke. Y-nya kan ganti VX. Sekarang di sini berarti berapa ini? 4 X kuadrat DV. Yang paling belakang berapa ini? VX DX. Saya bagi dengan X. Ya, maka kita punya apa ini? Wah, internet saya akan matikan kamera saya daripada terlihat. Kalau semuanya dibagi X, maka jadi apa? 4V. Yang ini, yang belakang sendiri DX, saya gabung sekalian. Atau oke, pelan-pelan. DX.
ditambah 4x kuadrat dV ditambah V dx. Kalau dx-nya digabung jadi 1, berarti punya apa? 5V dx ditambah 4x kuadrat dV. Ini adalah PD dapat dipisahkan. Sekarang kita pisahkan jadi berapa ini? 1/4 kuadrat dx ditambah 1/5V dV. Ya, sama dengan 0. Oke, tinggal kita integrali. Ya. Anda pasti gini loh, itu kalau misalkan langsung pakai dipisahkan, ya kan bisa cepat. Ya, betul, bisa lebih cepat seperti itu. Makanya Anda harus mengidentifikasi. Kalau memang bentuknya sudah terpisah atau dapat dipisahkan, jangan pakai ini homogen. Ya, jangan pakai homogen. Ya, tapi kalau misalkan bentuknya tampilan awal itu bukan terpisah atau dapat dipisahkan, ya Anda harus gunakan homogen jika deteksinya adalah PD homogen. Oke, sampai di sini dapat dipahami? Halo? Clear? Maaf, mau tanya Pak. Ya. Itu yang di bagian baris ketiga, 4x kuadratnya udah jadi 4x, Pak. Ini? Iya. Oke, Kan ya dibagi baik. X. Terima kasih. Ini jadi 4x saja ya? Oke, terima kasih koreksinya. Kalau nggak ada yang koreksi, tadi saya mengatakan hanya kalau hanya X ya Anda harus hati-hati ya. Ini X. Oke, ini ya. Bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya nanti pasti sama. Oke, ada lagi? Yang lain jelas? Viola, Rosa. Mana Viola Rosa? Halo Viola. Nanti kalau saya ngasih soal, selesaikan dengan semua kemungkinan. Ya mau tidak mau Anda harus selesaikan dengan semua kemungkinan PD. PD dapat dipisahkan, PD homogen, atau nanti mungkin PD ini namanya eksak. Gitu ya. Oke. Baik. Tausia. Tausia? Ya, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Masih dulu, Pak. Masih bisa ngikutin? Masih, Pak. Suara saya dapat terdengar? Dengar, Pak. Halo? Oke, baik. Kita akan lanjutkan ya. Oke, selanjutnya.
Ini contoh yang tadi. Nah, sekarang PD eksak. Ya, PD eksak. Ingat tadi sudah saya sampaikan notasi M dan N bisa dibolak-balik, tapi Anda harus hati-hati. Nanti kalau di bagian DX harus diturunkan terhadap Y secara parsial. Ya. Nah, ini adalah PD eksak. Ya. Misalkan F, X, Y sama dan C adalah penyelesaian. Jika kita turunkan total ini sehingga dapat ciri PD eksak, maksud saya gitu. Ya, nanti Anda ngeceknya nggak perlu yang atas ini. Ya. Jadi kalau turunkan parsial DFXY sama dengan do, beda dengan ini turunan biasa. Kalau turunan bisa D, turunan parsial do. Do Fx per do X dx, do Fy per do Y, dy sama dengan 0. Kalau Anda perhatikan persamaan 1 dan 2, maka M ini adalah ini apa namanya? Do Fxy per dx. N adalah do Fxy per do Y. Ya. Maka kita punya bentuk yang ini. Ya. Oke. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya. Ada dua cara. Anda bisa pilih yang M atau nanti Anda pilih yang N. Ya. Kita pilih nanti caranya identik. Misalkan pilih M. Ya. Karena M tadi adalah di bagian DX, M bagian DX. Ya. Oh, mana-mana. Karena M bagian DX, maka kita misalkan bahwa do F per do X sama dengan M. Makanya di sini di E. Ya. Bagian DX diintegralkan terhadap X. Bagian DX diintegralkan terhadap X. Ya. Setelah diintegralkan terhadap X, diturunkan terhadap Y. Ya. Jadi urutannya gitu. Yang penting yang ini Anda tahu tahap urutannya. Setelah itu, ya, Anda gunakan bahwa do F per do Y itu sama dengan MXY. Ya. Kemudian Anda gunakan identitas. Ya, selesai. Dengan cara yang sama, kalau pilih N, N itu kan tadi didebatkan DJ. Makanya dimisalkan do F per do Y sama dengan N. Karena di bagian D, maka diintegralkan terhadap Y, kemudian diturunkan terhadap X, gunakan bahwa do F per do X sama dengan D. Setelah itu gunakan identitas. Oke. Contoh. Carilah selesaian dari ini. Kita tulis dulu. MXY-nya adalah 2X plus E pangkat Y dari sini. Ya, dari sini. Kemudian N-nya siapa? X E pangkat Y. Ya. Kita cek sekarang. Dia PD eksak nggak ya? Karena M itu di bagian DX, ngeceknya diturunkan terhadap Y secara parsial. Kalau secara parsial, maka 2X ini dianggap konstan. Anda masih ingat, kalau konstanta diturunkan sama dengan 0. Jadi nanti yang ini 0, yang ini tinggal E pangkat Y adalah E pangkat Y. Selanjutnya, ya, untuk yang N, X E pangkat Y, ya, ini kalau diturunkan parsial terhadap X, maka Y-nya dianggap konstan. Ya, Y-nya dianggap konstan. Ya. Sehingga X E pangkat Y kalau diturunkan sama dengan E
pangkat Y. Ini sama kayak gini loh. E pangkat Y itu konstan itu kayak 5x. Kalau diturunkan terhadap X, ya tinggal 5. Gitu ya. Oke. Nah, karena yang ini dengan ini sama, maka PD di atas adalah PD eksak. Sampai di sini clear? Clear sampai di situ? Halo? Alvina? Iya, Pak. Oke. Bisa ngikuti sampai di sini? Bisa. Oke. Oke, baik PD eksak. Kalau PD eksak, maka di sini contoh di sini saya memilih yang M. Ya. M tadi kan M-nya kan di DE. Maka permisalannya apa? Do F XY per do X sama dengan M. M-nya itu adalah 2X plus E pangkat Y. Nah, kemudian diintegralkan terhadap X. Ini kan dx, integral terhadap X. Kalau kedua ruas ini diintegralkan terhadap X, maka do F X, Y per do X sama dengan Fxy. Kemudian yang ini diintegral terhadap X. Yang ini hasilnya adalah X kuadrat plus X E pangkat Y ditambah konstanta. Nah, konstanta di sini kita tulis lambda Y. Toh nanti kalau diturunkan hasilnya sama dengan 0. Jadi lambda Y itu penggantinya konstanta atau penggantinya Y. Penggantinya C gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah diintegralkan diturunkan parsial terhadap Y. Do F X, Y diturunkan parsial terhadap Y, maka X kuadrat plus X E pangkat Y plus lambda Y ini diturunkan parsial terhadap Y. Ini dianggap konstan X kuadrat. Karena kan nggak ada Y-nya. Maka turunan X kuadrat sama dengan 0. Yang ini, yang kedua ini, X-nya dianggap konstan. Jadi turunan dari ini kan tetap X E pangkat Y. Yang alfa Y diturunkan terhadap Y adalah alfa aksen Y. Sehingga parsial Fx Y do Y sama dengan ini. Kemudian, ya, do Fx, Y per dy kan sama dengan N. Nah, oke. Jadi yang ini ditulis ini, N-nya tadi kan X E pangkat Y. Ini bisa dicoret ya, habis ya. Maka kita punya alfa aksen Y sama dengan 0. Kalau semuanya diintegralkan terhadap Y, 0 sama dengan C, yang integral ini sama dengan alfa Y sama dengan C. Ya. Ini adalah kandidatnya. Ini adalah kandidat solusi. Ya, yang Anda cari cukup yang ini. Ternyata alfa Y-nya kan sama dengan C. Maka solusinya adalah X kuadrat plus X E pangkat Y plus C sama dengan 0. Sampai di sini dapat dipahami? Clear? Oke, saya. Oke, coba Anda selesaikan. Ini kan memilih M. Nah, kalau sekarang Anda pilih N, bagaimana hasilnya? Silakan dicoba dengan kamera dinyalakan. Silakan. Saya stop share. Silakan dikerjakan ulang, tapi milihnya N.
Jika ada pertanyaan, helps if you're integrating with y will contain x plus x squared y. Tree cosine, again we're taking the vector x the 2x. Okay, so so if we take this first function and integrate y times e the f function, again with respect to x, so we're integrating cosine. So the f function, so if we take this first function and integrate it with respect to x, we'll get simply get y times sine y with respect to x. So we'll have to add on a generic function in terms of y, because again, if we take the derivative of this with respect to x, it'll simply go away. ada yang sudah dapat hasilnya sama atau beda?
Oke, ada yang sudah selesai? Okay, now the sin x, you get plus h prime of y. And recall that we now know that this function has to equal the n part, which is sin x plus x squared e to the y minus 1. Okay, so now I'm just using this condition on this part. So what does that tell us? Well, it tells us what h prime of y is. Okay, I filled your brain with a bunch of the toss. Your brain should have but let me function. Y the y is part times so 1 low or x. Well, that tells us I with I, right, of x I. I'd like to get a sense of it. Let's take the derivative, dispute the integral, but we can, right? This is going to be equal. So when you take the antiderivative, we're like, oh well, there might have been some function of y here that we lost. Oke, siapa yang sudah selesai? Oke, yang sudah dapat siapa? Hasilnya? Idris? Muhammad Idris sudah selesai? Sudah? Belum, Pak. Masih bingung. Rizwanda Ayu? Belum, Pak. Megananda? Belum juga. Salma? Salma? Belum, Pak. Adam? Belum, Mbak.
Elvira Rahma sudah selesai? Coba saya share screen dulu, Pak. Oke, Saya baik. fotokan dulu. Silakan. Diperbesar. Oke, baik. Itu milih yang N ya. Oke, wes. Ayo jelaskan. Terlalu besar. Segini ya, Pak. Oke, cukup. Ya, jadi kan di sini NX-nya itu XE pangkat Y. Suaranya Lalu kok kurang besar? gimana, Pak? Mohon maaf. Elvira, Dia, Pak. suara Oh, halo. Sudah terdengar jelas belum nih? Halo, Elvira. Iya, Pak, halo. Ya. Yang lain dengar suaranya Elvira? Dengar. Kecil ya? Elvira coba nyampaikan lagi. Halo, Pak. Halo. Oh iya, sekarang keras. Oke, silakan. Iya. Jadi kan di sini NX-nya itu kan si XE pangkat Y ini. Lalu yang pertama kita delta FXY per delta Y itu NXY sama dengan XE pangkat Y. Lalu kita integralkan terhadap DY, didapatkan hasil XE pangkat Y plus delta X sebagai konstanta. Lalu yang kedua, kita turunkan parsial terhadap X-nya. Terus didapatkan hasil, karena X-nya diturunkan terhadap X, 1, terus E-nya tetap, Y-nya konstan, jadi di sini tinggal E pangkat Y, plus turunan dari delta X tadi. Terus delta FXY per delta X sama dengan MXY. Terus ini tadi dimasukkan ke sini, delta E pangkat Y plus delta turunan delta X sama dengan MX-nya kan 2X plus E pangkat Y. Terus didapatkan jadi delta turunan dari delta X-nya itu 2X, diintegralkan didapat X kuadrat. Jadi penyelesaiannya itu sama kayak X kuadrat. Itu ada yang salah ketik ya? Yang mana, Pak? Saya kasih tanda. Yang bawah. Ini bukan Y tapi X. Ya, ini X. Oh, enggak, iya, Pak. Oke. Jadi ini saya tulis saja di sini ya, X. Ini X. Ini X. Maka di sini bukan ini apa namanya DY, DX ini ya. Iya, Pak, iya. Oke. Baik. Oke, selanjutnya. Ini berarti penyelesaiannya sama. Alfa X sama dengan E kuadrat ya? Iya, Pak. Terus? Jadi dimasukkan jadi XE pangkat Y plus X kuadrat. Oke, sama nggak dengan yang tadi? Sama, Pak. Iya, yang tadi apa hasilnya? X kuadrat plus XE pangkat Y plus C. E kuadrat plus XE pangkat Y. Terus? Plus C. Plus C sama dengan 0. Gitu ya tadi ya? Iya, Pak. Oke, yang ini hasilnya? X kuadrat. EY. Ya. XY ya plus X ditambah kuadrat. E kuadrat. Gini kan? Iya. Oke. Ya.
Bentar. Yang tadi hasilnya adalah oke, 0 ya. Mana Ahmed saya? Ya. Jadi C plus 0 itu kan juga konstanta. Ya, 0 itu kan juga konstanta. Ya, ini kan sama dengan 0 kan gini toh. Oke, kalau mau nyamakan dengan di atas ya, 0 itu kan boleh ditulis konstanta plus 0 atau konstan 0 min konstanta. Jadi antara mau pakai yang M maupun yang N itu hasilnya pasti sama. Baik, sampai di sini clear? Oke, terima kasih. Ya, Pak, terima kasih. Rahma. Oke, sekarang saya punya soal ya, yang NIM-nya ganjil, silakan pilih N, NIM-nya genap, pilih M, gitu ya. Oke, saya akan share screen. Tapi sebelum ke soal itu, saya kasih soal yang ini dulu, apa namanya? Yang homogen dulu. Nah, saya akan carikan soal yang homogen. Homogen tapi ini ini menarik ini ya. X di Y min Y di X Oke. Soalnya ditulis dulu. Oke, dua-duanya ini adalah homogen, ya. Silakan Anda mau ngerjakan yang mana dulu, nomor 1 atau nomor 2 aja dulu ya. Oke, silakan kerjakan nomor 2 semuanya.
Ini soal yang eksak. Eksak atau tidak, tapi Anda harus cek dulu ya. Nomor 2 dikerjakan dulu ya. Oke, ada 5 soal ya. Yang sudah selesai bisa share screen ya.
Ada yang mau saya screen? Oke, siapa yang share screen? Salah satu yang sudah. Hari Jumat kita kuis. Nanti ketentuan akan saya infokan mungkin sehari sebelumnya ya. Bagaimana posisi kamera dan seterusnya. Kemudian menginfokan untuk tugas mandiri yang dikumpulkan paling lambat besok pagi, hari tanggal 23 November, yang sudah upload masih 2 mahasiswa. Ya, yang masih upload masih 2 mahasiswa. Ayo, persiapan Bu Irfan.
Oke, siapa yang mau share screen? Oke, saya tunjuk kalau nggak salah. Sintayu. Saya belum, Pak. Yang mana? Pilih yang mana? Saya baru ngerjain yang mungkin nomor 2 itu belum selesai. Yang sudah yang mana? Belum, Pak. Belum ada yang selesai. Sejauh mana yang mungkin ngerjakannya? Itu nentuin integralnya, Pak. Oke. Silakan difoto ya, kemudian dilanjutkan share screen. Silakan. Iya, Pak. Sintayu. Saya baru sampai ini sih, Pak. Oke. Oke, itu homogen ya. Homogen derajat berapa itu? Oh, tadi belum saya. Homogen derajat berapa? Enggak, disampaikan aja. Derajat 1. Oke, baik. Permisalannya betul, DJ sama dengan VDX. Oke, terus harus berikutnya. Silakan disampaikan. Besaran. Oke. Oke, silakan. Ini 2x plus 3. Y-nya saya ganti VX, DX. Lalu ini yang Y dikurangi X ini saya lupa ganti, Pak. Jadi saya ganti di belakang tadi. Terus V yang DY-nya V dx plus X dV sama dengan 0. Lalu ini saya kalikan satu-satu sampai sini. Terus didapat 2x plus 2vx plus yv dx plus yx min x kuadrat dv sama dengan 0. Terus ini saya yang ini lalu diperoleh 2x plus 2vx plus vx kuadrat dx plus x kuadrat v min x kuadrat dv sama dengan 0. Terus di sini x-nya saya keluarkan, yaitu x dikali 2 plus 2v plus v kuadrat dx plus ini x kuadratnya saya keluarkan, x kuadrat v min 1 dv sama dengan 0. Lalu ini saya yang dx ini x per x kuadrat sama dengan dx plus v min 1 per 2 plus 2v plus v kuadrat dv sama dengan 0. Lalu saya integralkan. Nah, ini yang integral v min 1 per 2 plus 2v plus v kuadrat dv ini belum ketemu, Pak. Ya, gini. Oke, itu jadi 1/x dx plus
do Oke. here, which in this case Yang is bawah itu y. bisa difaktorkan enggak? So if we Ya, ini in tadi saya that nyari function, faktornya belum that ketemu, equals Pak. the other part. Oke, belum ketemu. Sin x D-nya itu plus berapa y tuh squared diskriminannya? function B kuadrat min 4 in AC, y. B kuadrat E to the grading 4 with ya. respect to x. Iya. Terus min 4 kali A kali C, 8. We're 4 min integrating with 8. respect to x. Min 4. So, Jadi D-nya kan negatif ya. Iya. we're integrating Oke, karena D-nya negatif, with maka respect to x. tekniknya nanti Anda gunakan pecah rasional. Teknik integral pecah rasional ya. Oh, We'll have to add Ya. on Oke, ke bawahnya itu integrating with pakai integral pecah respect to rasional. x. Baik, terima So kasih. iya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Baik. Ada 3 menit lagi. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan soal tersebut dikerjakan. Ya, saya tidak menyiapkan upload di aula karena apa? Yang tugas dikumpulkan besok itu Anda mungkin masih mengerjakan itu ya, jadi saya tidak membebani ya. Kemudian tolong yang belum upload segera upload karena tidak ada alasan tidak bisa upload ya. Waktunya sudah hampir 3 hari ya untuk pengerjaan itu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Danar Fikri? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Insya Allah belum sih, Pak. Oke, baik. Kalau belum berarti siap-siap untuk sama persiapan kuis di hari Jumat. Ya. Nanti ketentuannya mulai jam berapa join dan seterusnya akan saya infokan ya. Baik, yang pasti saya infokan di Hebat ya, atau mungkin nanti saya bisa menginfokan di grup WA. Baik, untuk hari ini, pagi hari ini cukup. Kita akan ketemu pada minggu ini di hari Jumat, masa kuis 2. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.